Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutnya materi kita dalam materi pertama kita dalam mekanika tanah 2 pada pertemuan kali ini adalah mengenai tegangan tanah atau distribusi tegangan dalam tanah. Jadi pada mekanika tanah 1 setelah banyak mempelajari tentang klasifikasi tanah, bagaimana mendapatkan jenis tanah, kemudian kuat geser, dan lain-lain sampai dengan ke tegangan efektif. Maka di mekanika tanah 2 kita akan belajar tentang tegangan tanah atau distribusi tegangan tanah. Baik, kita akan masuk ke materinya. Ini sebagai ilustrasi saja apa itu distribusi tegangan tanah. Jadi di sini terdapat gambar roda kendaraan. Biasanya roda 2 atau roda 4. Kemudian ini ada pavement ataupun lapisan perkerasan, bisa perkerasan fondasi aspal ataupun perkerasan beton ya, atau rigid. Jadi bisa rigid pavement atau perkerasan beton, bisa aspal atau flexible pavement. Kemudian di sini kita lihat ada tanah dasar atau fondasinya. Nah, di sini ketika roda kendaraan melewati suatu pavement atau perkerasan, maka roda ini akan menyalurkan beban, ya, akan menyalurkan beban ke perkerasan ini, dan kemudian perkerasan ini akan menyalurkan beban tersebut ke dasar tanah atau tanah dasar. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi tegangan tanah. Dengan adanya beban roda, maka tanah di bawah fondasi ini akan mengalami deformasi atau perpindahan, ya, akan melendut seperti ini akibat beban yang terjadi. Nah, hal ini yang akan kita pelajari dalam distribusi tegangan tanah. Seberapa besar tegangan tanah ataupun kelendutan deformasi tanah yang terjadi dalam tanah akibat suatu beban yang berada di atasnya. Kemudian tegangan sendiri itu biasanya ya, di sini terdapat garis merah. Tegangan itu sifatnya dia semakin dekat dengan pusat beban, maka nilai tegangan yang terjadi akan semakin besar. Sedangkan ketika dia jauh dari tegangan dan jauh dari pusat dari beban, maka tegangan tersebut akan semakin kecil. Terlihat di gambar ini ya. Lihat di sini bahwa di sini beban besar, kemudian dia beban itu menyebar. Nah, proses menyebarnya beban ini akan menyebabkan beban yang terjadi itu semakin kecil. Misalnya di sini bebannya 1, maka ketika di kedalaman di bawahnya dia akan menjadi setengahnya. Ketika di lebih dalam lagi akan menjadi seperempatnya, dan ketika di bawah lagi dia bisa saja sama dengan 0 atau habis tegangannya tidak sampai ke tanah atau kedalaman tertentu. Oke, selanjutnya ini kita lihat bahwa beban kendaraan yang terjadi itu didistribusikan ke pavement atau perkerasan dan ke tanah dasar. Kemudian pembebanan di atas tanah dasar akan mengakibatkan bertambahnya tegangan yang terjadi di dalam tanah. Kemudian tegangan yang terjadi di dalam tanah perlu dianalisis untuk mengetahui dampaknya terhadap deformasi atau perubahan akibat pergerakan tanah tersebut akibat gaya yang terjadi. Dan semakin jauh tegangan dari daerah yang terbebani, maka nilainya akan semakin kecil. Seperti kurva ini ya. Kurva ini kita lihat. Jika di sini dia nilainya 0,2, kemudian lebih jauh lagi 0,02, lebih jauh lagi 0,04, 0,02, 0,01, sampai terakhir dia 0,002. Nah, di sini terlihat bahwa semakin jauh beban tersebut dari pusat bebannya, maka
tegangan yang terjadi di tanah kan semakin kecil. Selanjutnya di sini ya, di sini. Selanjutnya sini jenis-jenis tegangan. Jadi tegangan itu ada dua. Yang pertama tegangan akibat tanah sendiri, akibat beban tanah itu sendiri. Dan yang kedua tegangan akibat beban luar. Bisa saja beban kendaraan, bisa beban yang lain. Jadi Bapak ulangi, jenis tegangan tanah itu terjadi karena dua hal. Yang pertama akibat beban tanah itu sendiri. Yang kedua akibat beban luar. Selanjutnya, jenis tegangan ada dua. Yang pertama tegangan tanah akibat beban sendiri. Ini terlihat ya, di sini ada suatu sampel tanah dengan kedalaman tertentu. Jadi sampel tanah satu sini kedalaman Z1, kemudian ada tanah juga di bawahnya, lapisan tanah yang kedua dengan kedalaman Z2. Kita akan menentukan tegangan yang terjadi di titik A ini dan di titik B. Di atasnya tidak ada beban yang terjadi, hanya beban berat tanah ini sendiri. Jadi persamaannya atau rumusnya seperti ini. Jadi tegangan yang terjadi di titik A, ini tegangan yang terjadi di titik A, ini adalah berat jenis tanah, lapisan tanah yang pertama ini, dikalikan dengan kedalamannya. Kedalaman permukaan tanahnya sampai dengan titik A atau Z1. Oke. Jika kita ingin mengetahui berat ataupun tegangan tanah yang terjadi di titik B, persamaannya itu gamma atau berat jenis tanah di lapisan 1 dikalikan dengan kedalamannya, kemudian ditambah dengan gamma dari lapisan tanah yang kedua dikalikan dengan kedalamannya atau Z2. Nah, jadi didapat persamaan seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui berapa tegangan tanah yang terjadi akibat berat sendiri atau beban sendiri dari tanah tersebut. Ini tanpa ada beban di atasnya. Ini jenis tegangan tanah yang pertama. Selanjutnya, ini jenis tegangan tanah akibat beban luar. Bisa saja nanti beban kendaraan, beban bangunan yang ada di atasnya, beban timbunan, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat, ini ada satu gambar. Ini gambar embangmen ataupun timbunan tanah untuk jalan raya. Ya. Jadi ini timbunannya berbentuk trapesium. Kemudian di atasnya ada beban A, ini beban merata A. Ini akibat kendaraan ya, akibat kendaraan. Karena ini jalan raya, ini akibat kendaraan. Nah, di sini terlihat akibat akibat adanya beban kendaraan, maka mengakibatkan terjadinya tegangan di tanah tersebut. Nah, yang merah ini melihatkan ini besarannya. Bahwa di titik merah ini tegangan yang besar terjadi. Tapi ketika sudah lebih dalam, maka tegangan tersebut menjadi lebih kecil. Bahkan pada kedalaman yang ini sudah tegangan yang terjadi di atasnya tidak berpengaruh pada tanah yang di bawah ini. Nah, ini kemudian kita lihat deformasi yang terjadi akibat tegangan tersebut. Jadi dengan adanya beban dari atas, maka tanah akan lari ke kiri dan ke kanan, akan mencari tempat ke kiri dan ke kanan akibat beban yang terjadi. Nah, ini yang akan kita hitung. Seberapa besar tegangan ini. Jangan sampai bangunan kita nanti kolaps atau gagal ya. Nanti ada Bapak sampaikan kasus
bagaimana beban itu tidak terdistribusikan dengan baik ke dalam tanah, bangunan itu jadi kolaps. Ini jenis-jenis beban luar ya. Ada beban kolom ya. Kita lihat di sini beban kolom. Biasanya pada bangunan gedung. Kemudian ada beban berbentuk lingkaran ya. Ini biasanya terjadi pada pekerjaan tangki ataupun bangunan-bangunan lain yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada beban persegi. Ini pada pondasi tapak, pondasi rakit, dan lain-lain. Ada juga beban persegi atau segitiga trapesium. Ini terjadi pada timbunan jalan, embankment. Kemudian pada dam ya, atau bendungan. Ini jenis-jenis beban luar ya, beban-beban yang berasal dari luar. Kemudian bagaimana menganalisis beban-beban yang terjadi akibat beban luar. Contohnya seperti ini, ada sebuah fondasi ya, ada sebuah fondasi yang menerima beban dari atas, kemudian kita akan menganalisis berapa sih tegangan yang terjadi di titik A dengan kedalaman Z. Nah itu setidaknya ada 5 ini, ada 5 metode atau analisis ya. Yang pertama metode sederhana, metodenya 2V berbanding 1H atau 2 vertikal berbanding 1 horizontal. Yang kemudian metode persamaan Business. Yang ketiga metode Vadum ya. Kemudian metode Newmark. Yang kelima finite element. Mungkin di sini nanti saya tampilkan atau Bapak tampilkan bagaimana menghitung menggunakan finite element ya. Karena kita di sini proses pembelajaran, jadi kita nanti menggunakan software yang bukan asli ya, tapi untuk pembelajaran saya rasa tidak masalah. Oke, di sini ada sebuah kasus ya. Sebuah kasus bisa kalian lihat di sini bangunannya terjadi failure atau gagal ya, miring bangunannya. Ini terlihat sangat miring dengan kemiringan yang sangat curamnya 2 derajat. Bangunan ini tingginya kurang lebih 7,5 meter. Kemudian berdiri atas tanah timbunan ya. Ini tanah timbunan. Tanah timbunannya itu kedalamannya itu tingginya tuh kurang lebih timbunannya itu 7 meter. Kemudian kedalaman fondasi dari bangunan ini 6 meter, sedangkan tanah kerasnya, kedalaman tanah kerasnya itu berada di 12 meter, lebih dalam daripada 12 meter. Maka apa yang terjadi? Jadi beban yang bekerja di bangunan ini, kemudian beban tersebut disalurkan ke dalam fondasi, tetapi beban yang di fondasi tersebut tidak disalurkan ke tanah keras, disalurkannya ke tanah yang lembut. Di tanah timbunan ini tetap. Karena lebih dalam timbunannya daripada fondasinya kan. Dari timbunannya 7 meter, sedangkan fondasinya 6 meter. Jadi maka apa yang terjadi? Tidak terdistribusi, jadi mengakibatkan bangunan itu failure atau gagal. Jadi fondasinya itu tidak bisa menahan beban yang berada di atasnya, jadi fondasinya itu bahasa sederhananya itu ambles. Nah, ambles di satu sisi, salah satu sudutnya ini ada 4 fondasi. Di satu sisinya nih ambles. Jadi mengakibatkan bangunan ini gagal konstruksi, dan bangunan sekarang ini sudah dirobohkan. Itu sudah dihancurkan yang diganti bangunan yang lebih bagus di depannya kalau tidak salah. Nah, ini yang terjadi. Ini yang menjadi alasan kita mengapa kita harus menghitung distribusi tegangan. Jangan sampai kita selaku sarjana teknik sipil ketika diminta menghitung beban suatu fondasi, nah, ini yang terjadi. Oke.